Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Resep ala Melda. Kali ini saya akan membuat cemilan khas Betawi, yaitu ketan serundeng. Yuk simak videonya sampai selesai ya. Saya mau mengingatkan kembali, bagi kalian belum subscribe, bisa klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke, pertama bahan-bahan yang harus kita siapkan. Di sini saya memakai 1 butir kelapa parut setengah tua. Kemudian bumbunya ada garam, gula pasir, kemudian bawang merah, bawang putih, kencur, cabai keriting, dan juga cabai rawit. Untuk jumlahnya bisa ditambahkan sesuai selera ya jika suka pedas. Langkah yang pertama, haluskan bumbu, kemudian kita tumis hingga harum ya, tidak bau langu. Kemudian tambahkan gula pasir dan juga garam. Kemudian aduk-aduk kembali hingga merata. Setelah bumbunya matang seperti ini, kemudian kita masukkan kelapa parutnya. Kita aduk-aduk hingga merata. Kemudian kita masak dengan api kecil saja. Kita masak sampai kelapanya itu berubah warna dan kering ya. Di sini tuh butuh kesabaran untuk terus diaduk, jangan sampai nanti gosong atau matangnya tidak merata. Untuk tahanan lama dari ketan serundeng ini bisa disimpan di dalam toples atau wadah tertutup, itu bisa kuat sampai 2 mingguan lebih ya. Bisa juga disimpan di dalam kulkas, jadi dia tetap renyah gitu ya kelapanya. Oke, kita aduk-aduk terus hingga warnanya berubah agak kecoklatan dan teksturnya itu lebih crunchy atau lebih renyah ya. Nah, ini sudah cukup, sudah bisa diangkat dan matikan api. Kemudian kita pindahkan ke wadah kelapa yang baru saja matang ini, jadi masih posisi panas, agar nanti kita haluskan lebih mudah ya. Kemudian tambahkan gula pasir dan juga sedikit garam. Jika memang tadi pas dikoreksi rasa masih kurang garam, boleh ditambahkan. Lalu saya tambahkan juga bawang goreng. Kemudian kita aduk-aduk hingga semua tercampur rata. Setelah itu masukkan lagi gula pasir dan juga bawang goreng. Cara bertahap ya jika dirasa masih kurang banyak. Tapi kalau garam sudah cukup kalau memang sudah berasa asinnya. Setelah itu kita tumbuk. Kita haluskan secara merata. Kalau mau pakai chopper ataupun blender juga boleh biar lebih cepat. Atau mau manual seperti saya pakai ulakan ini juga tidak apa-apa. Tergantung selera ya. Nah, jika sudah halus seperti ini, kemudian kita dinginkan dulu di suhu ruang dan kita masukkan ke dalam toples atau wadah kedap udara. Oke, selanjutnya kita membuat ketan. Di sini saya sudah panaskan air di kukusan. Kita masukkan ketan yang sudah direndam selama 1 jam. Kita masak kurang lebih selama 10 menit saja. Kemudian kita ratakan ketannya ke seluruh permukaannya. Matangnya merata ya. Kita tutup, kemudian kita tunggu selama 10 menit. Nah, ini ketannya sudah kita kukus selama 10 menit. Ini kan masih aron ya teksturnya. Nanti kita akan masak lagi dengan air santan, tapi kita tutup dulu sambil menunggu kita masak air santannya dulu ya.
Nah, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat air santannya, di sini saya pakai lengkuas, jahe, kencur, serai, kunyit bubuk, daun jeruk, dan juga daun salam. Kemudian santan instan 1 bungkus dan juga garam, lalu air secukupnya. Nah, pertama kita larutkan dulu 1 bungkus santan dengan juga air, kita campurkan. Kita masak dengan api kecil ya. Kemudian masukkan garam. Lalu kunyit bubuk 1 sendok teh saja. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu masukkan serai, daun salam, daun jeruk, lengkuas, jahe, dan kencur yang sudah digeprek ya semuanya ini. Kemudian kita aduk-aduk hingga santannya matang atau mendidih. Nah, setelah mendidih, kemudian kita matikan api. Ini kita tuang langsung ya, pas posisinya masih dalam keadaan panas, ke ketan yang sudah kita kukus tadi. Pindahkan ketan di wadah. Kemudian tuang air santannya sedikit demi sedikit ya, secara bertahap. Kita campur dulu semuanya. Agar nanti warna kuningnya merata ya. Jadi kita siram air santannya itu secara bertahap. Kemudian kita masukkan lagi sedikit demi sedikit. Kemudian kita aduk-aduk kembali. Jika semua sudah tercampur rata seperti ini, kemudian kita diamkan kurang lebih 15 menit ya. Kemudian kita tutup. Sambil menunggu, kita panaskan kembali air kukusannya. Setelah 15 menit dan airnya matang, kita masukkan ketannya. Lalu kita ratakan ke seluruh permukaan. Ini kita kukus kembali kurang lebih selama 35 menit atau sampai matang. Sambil nanti dites masih bentuk aron atau memang sudah matang. Kenapa kita masaknya itu harus sampai matang? Karena nanti kalau tidak matang sempurna akan mudah basi. Nah, ini udah sekitar 35 menit saya kukus. Dan sudah saya coba, ini sudah matang. Kemudian kita dinginkan terlebih dahulu ya, sebelum kita bungkus-bungkus atau sebelum kita bentuk, agar nanti wadah atau plastiknya itu tidak berembun dan berair sehingga mudah basi. Nah, ini saya bentuk-bentuk, kurang lebih beratnya itu 50 gram ya, satu kepalan itu. Tergantung selera, atau kalau memang mau dijual biar beratnya sama bisa ditimbang. Oke, setelah dibentuk, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan plastik OPP segi 4, ini saya pakai ukuran 12x12 ya, karena adanya di rumah hanya ini. Kemudian kita gunting di salah satu sisinya, karena nanti kita akan membentuk segitiga seperti nasi origami. Kita bentuk seperti ini plastiknya. Kita masukkan kurang lebih 2 sendok teh kelapa serundeng. Kita padat-padatkan gini ya. Setelah itu masukkan ketan yang sudah kita bentuk tadi. Kita padatkan.
seperti ini. Kemudian kita kasih garnish ya. Di sini saya pakai cabai merah yang sudah diiris, kemudian daun pandan saya sudah gunting-gunting agar lebih mempercantik tampilannya ya. Setelah itu bawahnya bisa kita rapikan lagi. Kalau memang terlalu panjang bisa kita gunting ya. Sesuaikan dengan plastik OPP-nya. Lalu kita lipat ujung bawahnya dan kita kasih perekat lagi selotip agar lebih kencang ya. Karena nanti akan buat jualan seperti ini. Cantik ya. Kita lakukan sampai selesai ya, sampai semuanya habis. Wah, alhamdulillah semua ketan sudah dibungkus dengan cantik. Bisa juga dibentuk-bentuk lain bulat sesuai selera. Ini cocok banget ya untuk ide jualan atau kita titipin di warung atau di kantin. Lumayan untuk nambah-nambah penghasilan ya Bun ya. Oke, sekian video saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan juga komen ya jika kalian suka video saya hari ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video memasak terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.